Shalom, salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Selamat sore saudaraku. Sudah pada ngopi belum? Pasti sudah ya. Saya boleh melihat wajah-wajah yang sangat diberkati Tuhan sore ini. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa. Sama seperti moto hidup saya adalah Yesusku luar biasa, masalahku biasa. Jadi selama Yesus masih luar biasa, mari, jangan pernah takut dengan masalah. Yang setuju katakan yes. Bertemu lagi dengan saya, Hari Yanirun. Tema kita pada hari ini adalah komunikasi dari hati. Kalau kita bicara mengenai komunikasi, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah seseorang yang menyampaikan pesan itu namanya komunikator. Dan orang yang mendengarkan pesan itu namanya komunikan. Pertanyaannya, bisakah saudara dan saya menjadi komunikator dan komunikan yang baik? Jawabnya, tentu saja bisa. Mari kita lihat firman Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, telah memberikan kepada saudara dan saya, lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan kemudian dikatakan, setiap pagi ia, yaitu Tuhan sendiri, mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kalau saudara dan saya adalah murid, maka kita bisa menjadi komunikator dan komunikan yang baik. Kenapa? Karena kita sudah diurapi Tuhan. Yang setuju boleh berkata, saya bisa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu seseorang sudah menikah, tentu saja pengenalan akan pasangannya akan bertambah baik. Karena memang dulu sebelum mereka menikah, waktu masih pacaran, mereka tidak tinggal satu rumah. Tetapi setelah mereka menikah, mereka tinggal satu rumah, setiap hari bertemu, maka mereka akan saling berkenal satu sama lain. Tetapi kemudian menurut sebuah survei dikatakan, seseorang yang telah menikah justru komunikasi dengan pasangannya jadi lebih tidak baik dibanding waktu mereka masih pacaran. Saudara, saya ingat dulu waktu saya masih pacaran sama istri saya, itu tiap hari rasanya kepingin ketemu terus saudara. 1 jam kayaknya cepet banget saudara, ya. Kemudian kalau kita harus berpisah, kayaknya hati sedih. Dan kemudian begitu sampai rumah, cepat-cepat kita telepon. Dan kalau kita teleponan itu bisa berjam-jam, saudara. Ya. Kayaknya yang senyum-senyum pernah ngalamin ya. Tetapi kemudian setelah menikah, kenapa sering terjadi yang namanya miskomunikasi? Nah, kembali dikatakan setelah menikah, ada banyak pasangan mengalami yang namanya kebosanan dalam komunikasi. Banyak pasangan muda berkata, Pak, saya ini kalau komunikasi sama pasangan saya, kayaknya kok 5 menit pertama aja enak. Selebihnya kita pasti berantem. Ada juga yang berkata, Pak, kok semakin hari saya semakin gak nyaman, semakin bosan sama pasangan saya. Lu lagi. Jangan begitu ya saudara. Ada banyak juga mereka setelah menikah tanpa sadar, mereka menjadikan pasangan mereka menjadi seperti teman saudara. Menjadikan pasangan mereka seperti kakak sendiri. Mereka tidak lagi menjadikan pasangan mereka menjadi seorang kekasih saudara. Nah, ini penting sore hari ini. Makanya romantisme dalam pernikahan harus dijaga, dipupuk, dipelihara. Karena romantisme itu bagian dari cinta. Wow. Saudara, kebiasaan-kebiasaan baik saudara waktu pacaran itu jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah dirubah. Ya. Makanya saudara, saya selalu biasakan panggil istri saya dengan panggilan-panggilan yang romantis, panggilan-panggilan yang baik saudara.
Saya panggil istri saya Cinta. Saudara bisa panggil istri saudara sayang, honey, babe. Tapi jangan pernah panggil pasangan saudara dengan yang tidak baik, saudara. Apalagi kalau saudara panggil pasangan saudara menyinggung dari fisiknya. Mungkin pasangan saudara sudah menjadi gemuk. Saudara panggil dia, Dut. Jangan, saudara. Ya, perkataan itu iman saudara. Ya. Saudara, saya panggil istri saya Cinta. Bahkan kadangkala waktu saya lagi kesal sama dia, saya bilang begini, Cinta, aku marah nih. Tapi tetap cinta, saudara. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara garis besar kalau kita bicara mengenai komunikasi terbagi menjadi dua, saudara. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi dengan kata-kata dan sifatnya umum, saudara. Dan yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi tanpa kata-kata dan sifatnya khusus. Nah, siang hari ini atau sore hari ini saya mau bahas mengenai komunikasi yang kedua, yaitu non-verbal. Ya. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi dengan ekspresi wajah, komunikasi dengan sentuhan, komunikasi dengan sorotan mata. Nah, komunikasi nonverbal ini perlu kita pelajari dan kita kembangkan oleh suami istri yang mau katakan, saudara, saya sama istri sangat mengembangkan komunikasi nonverbal. Ada begitu banyak tanda-tanda, kode-kode yang hanya kami berdua yang tahu, saudara. Dan itu memang kami pelajari. Sebagai satu contoh, kalau kami berjalan ke sebuah mall dan kemudian tiba-tiba istri saya menghilang, saudara. Ya, makanya saudara kalau di mall berjalan sama istri digandeng, saudara. Bahaya, bisa tiba-tiba hilang, saudara ya. Nah, banyak kan istri saya hilang waktu saya cari. Dan saya tahu betul, pasti dia nyangkut di sebuah toko-toko, saudara. Nah, kalau dia ada di dalam, saya lihat dari luar, kemudian dia angkat sebuah benda yang dia suka. Saudara, waktu saya angkat alis satu begini, itu tandanya adalah saya bilang barangnya nggak bagus, jangan dibeli. Dan yang tahu hanya saya dan istri. Waktu dia angkat sebuah barang, dia sangat kepingin, saya kedipkan mata saya. Artinya apa? Barangnya bagus, tapi belinya jangan sekarang. Saudara, ayo kembangkan sendiri. Ada begitu banyak karya yang bisa saudara kembangkan ya. Sama juga mungkin kalau ada tamu datang ke rumah kami sudah kembangkan bahasa nonverbal. Kalau begitu tamunya duduk di ruang tamu dan saya batuk satu kali. Artinya apa? Artinya saya bilang begini, Cinta, tolong kamu ke belakang, ambil air minum buat tamu kita. Satu kali batuk. Kalau dua kali batuk, artinya adalah, Cinta, tolong ke belakang, ambilkan air minum dan kue buat tamu kita. Dua kali batuk. Saudara, kalau tiga kali batuk, artinya apa? Artinya tenggorokan saya gatal, saudara. Saudara serius sekali hari ini ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah bagaimana bahasa-bahasa nonverbal harus kita kembangkan dalam kehidupan pernikahan kita. Supaya tidak lagi terjadi yang namanya kebosanan dalam komunikasi. Saya sudah menikah dengan istri saya 25 tahun. Dan kami pacaran 3 tahun. Dan hari ini 29 Mei itu kami sudah menjalin hubungan, artinya 27 tahun, saudara. Tidak pernah terjadi yang namanya kebosanan dalam komunikasi. Komunikasi kami begitu baik, ya. Karena kami terus kembangkan komunikasi yang dari hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara mengenai komunikasi, ada begitu banyak hal yang bisa kita bahas. Untuk itu hari ini kita sampai di part yang pertama,
esok hari saya akan sambung ke part yang kedua mengenai komunikasi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah sore hari ini pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan kiranya jadi berkat buat saudara. Saya rindu sore hari ini berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sore hari ini. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik buat kami. Terima kasih buat pengajaran demi pengajaran yang boleh disampaikan. Berikan kekuatan, kemampuan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati buat para kekasih-kekasih-Mu yang mendengarkan video ini, Tuhan. Buat keluarga-keluarga, mampukan mereka untuk berkomunikasi dengan baik terhadap pasangannya. Kami mengucap syukur buat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Sampai bertemu di komunikasi part 2 untuk esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.